Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isni Husnul Masnuna akan mereview materi perkuliahan ilmu fikih dengan judul materi Toharoh, Najis, dan Hadas dan Najis. Yang pertama, dari pengertian Toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Menurut istilah, Toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis atau berbuat sesuatu yang tidak dapat memperbolehkan seseorang mengerjakan sholat atau ibadah. Kemudian, sedangkan istilah syara yaitu toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat atau ibadah yang lainnya. Pengertian najis menurut bahasa yaitu sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang menjijikkan atau kotor, seperti perkara yang berwujud yang menjadikan tidak sahnya seseorang itu beribadah. Kemudian najis itu harus dibersihkan. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikannya dengan berwudu, kemudian hadas besar disucikannya dengan mandi besar. Contoh dari hadas kecil yaitu keluar sesuatu seperti angin, dari salah satu lubang, kubul atau dubur. Kemudian yang kedua hilang akal, yang ketiga bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa penghalang dan yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat, menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan atau telapak jari. Kemudian contoh dari hadas besar yaitu berhubungan suami istri, haid, nifas, keluar mani, melahirkan dan meninggal. Ada beberapa benda yang bisa dipakai untuk bersuci, yaitu yang pertama air, batu, dan yang ketiga debu. Air memiliki 4 jenis. Yang pertama air suci dan mensucikan, artinya air ini dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian air suci dan tidak mensucikan, airnya ini tidak sah jika dipakai berwudu. Kemudian yang ketiga yaitu air mustakmal, artinya air yang sudah dipakai. Lalu yang keempat yaitu air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis. Dua jenis air yang sudah terkena najis yaitu yang pertama apabila air kurang dari 2 kulah dan air tersebut tercampur dengan najis, berubah warnanya, berubah rasanya dan berubah baunya. Kemudian yang kedua, air yang terkena najis apabila air disebutnya air banyak yang lebih dari 2 kulah. Apabila air tersebut terkena najis walaupun berubah rasa, bau dan warnanya, tapi tetap sah dipakai, tetap suci. Kemudian macam-macam najis. Yang pertama ada najis mughalladah, artinya najis yang berat mensucikannya. Contohnya air liur, kalbi atau khinzir. Kemudian najis mutawasithah, yaitu najis sedang yang cara mensucikannya. Contohnya nanah, darah, dan lainnya. Kemudian najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan cara mensucikannya. Contohnya air kencing anak laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun, kemudian belum makan apapun kecuali ASI ibunya. Kemudian cara mensucikan najis mughalladah, yang pertama menggunakan air dengan 7 kali. Kemudian 1 dari 7 air tersebut dicampur menggunakan debu. Kemudian cara mensucikan najis mukhafafah yaitu dengan mengucurkan saja ke suatu benda tersebut yang terkena najis mukhafafah. Sekian review materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.